Yoi bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, balik lagi bersama gua Aldo Vega yang keren. Anjay. Kembali lagi di channel Goib Garage Official. Oke bro, jadi sesuai yang gua bilang kemarin, di channel ini gua bakal review-review motor modifikasi by Goib Garage. Dan kebetulan hari ini gua pengen review motor gua dulu. Motor gua sendiri yang dimodifikasi oleh Goib Garage. Ini dia, CRF tapi KLX, KLX tapi CRF ya, pokoknya itulah. Gimana spesifikasinya dan part apa aja yang dipakai di motor ini, ikutin aja terus video. Langsung aja kita review dari yang pertama, dari bagian body yang paling terlihat. Jadi ini motor campur sari. Rangkanya KLX, kaki-kaki full CRF. Ya pokoknya campur sari. Nah, jadi makanya kita bahas dan review motor ini. Yang pertama dari body dulu. Untuk body ini pakai KLX Gordon ya. Dari bagian tangki sirip depan sini sampai bagian belakang. Ini beda lagi depannya. Nah, yang kita bahas ini dulu. Untuk bodi kiri kanan ini masih bawaan Gordon, sampai cover kiri kanan ini bawaan Gordon dan spakbor belakang. Jok dan tangki juga masih bawaan dari KLX Gordon. Nah, cuma yang gua rubah di bagian ini adalah joknya. Nah, ini joknya nih yang harus paling penting yang lu perhatiin kalau modifikasi supermoto, karena jok ini sangat berpengaruh ke fitment motor lo. Jadi kalau gua ini mapras jok itu patokannya dari tangki ke spakbor belakang itu rata. Nah, lo bisa lihat sendiri di sini rata ya kan. Jadi dilihatnya tuh enak. Kadang kan ada yang gedean, terus ada yang kependekan juga. Jadi ada yang begini. Jadi kurang enak gitu dilihatnya. Cuma kalau rata begini kan dilihatnya manis. Ya kayak gua gitu lah, manis. Nah, kita ke bagian depan. Ini bagian depannya udah bukan bawaan KLX Gordon. Untuk headlampnya gua ganti pakai punya KTM 6day. Ini KTM 6day tahun 2020 ke atas. Dan juga ininya udah pakai diemaker ya. Udah bukan bawaan KTM 6day. Dan spakbornya ini bukan spakbor KTM 6day. Kalau untuk spakbor depan ini gue pakai KTM XXF 2023. Nah, tapi bagian depannya ini gue coak lagi ya, gue rampingin lagi. Karena kalau bawaannya itu dia lebar kayak sirip hiu. Pokoknya kurang enak lah dilihatnya untuk supermoto. Tapi balik lagi itu tergantung selera kalian. Dari body kita ke bagian stang. Nah, ini stangnya juga campur sari. Jadi motor ini bisa dibilang gado-gado lah, campuran. Nah, untuk stangnya ini gue pakai Protaper Chermichel. Nah, kalau Protaper Chermichel itu kan dia bawaannya nggak pakai busa ya, bar pad. Tapi ini gue kasih bar pad cushion biar melindungi. Ini kan motor buat freestyle. Jadi kalau gue jatuh ataupun gimana, setidaknya mengurangi resiko lah. Kalau langsung kebentur ke setang kan sakit tuh lumayan, tapi kalau ada bar padnya meredam lah, mengurangi rasa sakit yang ada di hati. Iya. Jadi ini bar padnya pakai bar pad Protaper Fusion. Ya emang ini juga nganggur gitu di bengkel kan, nggak dipakai, makanya gue pakai. Stangnya ini kebetulan copotan KTM gua. Nah, ini KTM gua nih bro.
Kalau mau di review, lu komen aja spesifikasinya KTM XF di modif Supermoto. Nah, untuk bagian perintilan-perintilan di stangnya nih, ini karena ini motor KLX Tunebike ya, jadi ini udah ada handbrake. Nah, ini handbrake-nya gue pakai master rem Kitako. Terus handle couplingnya ini gue pakai handle coupling, lu cari aja namanya stun clutch. Nah, ini stun clutch. Jadi bawaan lahirnya dia udah pendek kayak gini. Ini nggak dipotong ataupun di custom, tapi memang bawaan lahirnya udah kayak gini. Fungsinya itu begini bro, ini jari telunjuk sama jari tengah itu nggak bertabrakan. Tuh, coba kalau handle-nya panjang, lo lagi mencet rem belakang nih, terus jari tengah kejepit, gitu fungsinya. Terus ini tabung master rem. Tabung master remnya ini gue pakai apa namanya ini? Bonamichi Racing bro, namanya bro. Bonamichi Racing ya enggak. Nah, untuk master rem sebelah kanan ini gue pakai CRF 250. Ini copotan CRF 250 Rally. Gue aplikasiin di KLX. Handle-nya ini pakai ASP. Tapi ini ASP original bro. Ini ada setelannya jauh dekat. Nah, dilihat detailnya juga kalau ASP yang ori itu lebih rapih, lebih keren lah dibanding ASP yang KW-KW. Untuk gasnya ini gue pakai gas standar KLX. Kenapa gue nggak pakai gas spontan? Karena untuk freestyle itu lebih nyaman yang standar-standar. Untuk bagian stang udah, kita ke shock depan atau USD. Nah, ini gue USD-nya pakai real jump dari Del Cavic. Ini special edition, warnanya mocha. Karena kalau warna silver tuh udah biasa banget bro. Makanya gue pilih warna mocha biar lu pada beli di Goib. Nah, jadi ada referensi gitu. Kalau mau ganti USD mocha, lu bisa ngeliat motor gue nih udah terpasang, penampakannya kayak gini. Dibanding lu mau warna silver kan udah banyak. Jadi gue pakai warna mocha. Untuk selang rem ini gue pakai TDR, panjangnya 130 cm. Bagian depan ini gue pakai pelek Expedition, lebarnya 300. Dan tromolnya gue pakai tromol RPD. Ini tromolnya bahannya full aluminium dan double bearing. Jadi untuk supermoto atau trabas itu pastinya kuat banget. Nah, untuk disc brake-nya ini gue pakai Expedition ukuran 320 mm. Untuk pengereman kalipernya atau pala babi ini pakai bawaan CRF. Nah, ini pun juga punya CRF 250, gue aplikasiin di sini. Jadi satu set kaliper dan master remnya itu punya CRF 250. Ban ini gue pakai Pirelli Rosso Corsa 2. Ukuran 110/70. Nah, bagusnya tuh kalau Pirelli Rosso Corsa 2 tuh ulirnya bagus gitu, jarang-jarang. Nah, cuma yang disayangkan ini ukuran paling gede di Rosso Corsa 2. Kalau ada 130 atau 140 itu pasti keren banget untuk belakang. Untuk bagian tengah yang gua ganti cuma ini aja, cover gear. Ini cover gear dari RC3. Kenapa gue pilih RC3? Karena biar nggak pasaran aja. Kebanyakan kan yang beredar itu X-Brake, Scarlett, dan yang lain-lainnya. Dan gue pakai RC3 karena dari segi bentuk juga beda. Untuk engine, bahasan nanti terakhir. Kenapa gue pakai engine CRF di frame KLX ini? Kita ke bagian belakangnya dulu. Nah, ini standar juga udah gue ganti. Ini standar pakai yang 40 cm, yang model KTM. Jadi kalau buat teman-teman yang motornya udah pakai peninggi shock, udah ditinggiin, lu wajib banget ganti standar. Biar motornya pas distandarin tuh nggak miring banget. Nah, untuk swing arm, ini gue pakai copotan CRF 250 Rally. Nah, CRF 250 Rally gue paint ke frame KLX 150. Kayaknya jarang banget ya yang pakai rem swing arm ini ya di motor 150. Jadi bisa jadi buat referensi lo yang mau ganti arm CRF 250 Rally. Untuk harganya terakhir gua cek di marketplace itu copotannya ada di angka 4 jutaan.
Kenapa gue pilih swing arm Cerep Rally? Karena dari looksnya dia kece ya menurut gue. Dan panjang swing armnya itu nggak terlalu panjang, jadi nyaman buat freestyle. Jadi ini panjangnya bukan 66 cm tapi 63 cm. Jadi nggak terlalu over lah kepanjangan. Buat freestyle masih nyaman, buat manuver, buat nikung-nikung masih enak banget. Jadi nggak ada masalah sama panjang arm. Biasa kalau motor yang armnya over kepanjangan itu buat manuver, buat wheelie-wheelie juga kurang nyaman. Nah, untuk gear ini gue pakai gear Pro One. Ini bahannya full aluminium CNC. Tromolnya juga sama kayak yang depan, gue pakai RPD full CNC double bearing juga. Untuk pelek belakang gue pakai ukuran 350 dikombinasiin sama ban Pirelli, tapi kalau yang belakang beda sama yang depan. Yang belakang itu Diablo Rosso Sport ukuran 130/70. Makanya yang tadi gue bilang sayang banget kalau depan sama belakangnya tuh beda. Ya nggak masalah lah, karena yang Rosso Corsa 2 tuh komponnya enak banget buat stoppie, buat di jalan-jalan licin masih bisa stoppie. Ini bang, PEX. Nah, ini PEX fungsionalnya untuk stand bike ya, karena ini motor stand bike, makanya gue setup ada PEX-nya di sini buat goyo-goyoan lah intinya. Ada behelnya juga buat goyo-goyoan. Nah, yang belum tahu di sini ada apa namanya ya? Ini ada api. Ada api. Ini ada batu api nih bang. Nah, ini jadi kalau gua scrap keluar api. Nah, ini namanya magnesium. Buat biasanya orang-orang camping ya, yang mau bikin api pakai ini. Ini juga spakbornya gua coak. Untuk tatakan behelnya sangat rapi ya. Di Goib Geret sangat rapi cokannya karena kita pakai tenaga ahli. Dari sebelah kiri udah, langsung kita ke sebelah kanan. Udah, lu nggak usah muter, ini kan bisa muter. Langsung aja kita puter bang. Sebagian kanan kayaknya yang belum dibahas cuma beberapa doang ya. Nah, gua mau kasih lihat dulu di sini gua pakai oil cooler. Nah, ini dia pakai oil cooler karena penyakitnya Cerep itu kalau dipakai wheelie olinya muncrat-muncrat di filter oli. Makanya untuk hawa olinya gue pindahin ke tabung ini. Jadi untuk wheelie panjang, gue kan kalau wheelie 3 kilo, 2 kilometer gitu, sombong. Jadi olinya tuh keluar-keluar dari si hawa mesin. Untuk knalpot gue pakai GP7 tipe CK. Nah, ini ujungnya karbon, terus ininya warna hitam, dan ini knalpot tipe bore up. Jadi untuk GP7 CK ini ada tipe standar, bore up, dan juga kompetisi. Ini untuk layarannya, ini bahannya lebih bagus dari sebelumnya yang Max 4.1 di bawahnya. Kalau ini bahannya lebih tinggi lagi dibanding yang Max 4.1. Pengereman belakang, kaliper bagian yang depan ini pakai Cerep 250. Satu set dengan masternya juga. Nah, yang ini handbrake, ini pakai kaliper Nissin Samurai. Dikombinasiin selang remnya Hell. Jadi buat yang suka wheelie-wheelie, terus suka hard brake, gua saranin lu pakai selang rem neraka ini. Karena ini sudah teruji, terjamin remnya nggak bakal ngelos. Minyak remnya juga pakai dot 5. Jadi jos lah. Disc brake-nya ini gua pakai Cerep, bawaan Cerep 150 standar. Jadi untuk disc brake belakang Cerep 150 dan 250 itu sama. Nah, untuk bracketnya ini gua custom. Ini bracketnya bahannya Dural. Terus bracketnya ini nggak nyatu sama bracket yang di dalam. Kalau biasanya teman-teman bikin nyatu sama bracket yang depan nih, kalau ini bisa. Jadi kalau mau look standar, tinggal copot bracket ininya aja. Karena ini bracketnya posisinya di luar. Walaupun ini dicopot, jadi nggak ganggu apa-apa. Kalau mau distandarin, bakalan sempurna lah kayak standar. Lebih simpel dan lebih gampang. Ada yang kelupaan bro, sok belakangnya ini belum dikasih tahu. Dari sini bang, dari sini bang. Nah, untuk sok belakang ini gue pakai MGP Premium. Ini di sini ada setelan kliknya, kompresi, dan di bawah ada setelan ribbon. Nah, untuk MGP Premium ini lingkar ulirnya lebih gede ya dari standar. Jadi looks-nya itu lebih gagah. Dan gue pakai sok ini kurang lebih udah 3 bulan untuk
adegan-adegan yang sangat ekstrim karena motor ini untuk freestyle. Selama 3 bulan shock ini belum ada masalah. Jadi untuk freestyle aja aman, gue yakin untuk Deluxe juga aman pastinya. Ini udah gue bahas semua dan sekarang gue pengen kasih tahu alasannya kenapa rangkanya frame-nya ini KLX tapi gue masukin mesin CRF. Nah, jadi kenapa alasan gue pakai mesin CRF itu adalah kalau gue pakai mesin KLX standar itu masih karburator ya. Jadi kalau untuk keperluan freestyle itu apa ya, berbet-berbet, kurang nyaman lah intinya kalau untuk wili-wili, untuk circle dan adegan-adegan freestyle yang lain lah, trik-trik yang lain. Itu kalau karburator tuh kurang nyaman. Gue pilih mesin CRF ini karena salah satunya ini motornya udah bawaan lahirnya udah injeksi. Jadi kalau untuk wili-wili, untuk freestyle itu aman banget, nggak bakal berbet-berbet. Dan alasan kedua kenapa gue pilih mesin CRF itu gampang kalau mau dibikin enaknya ya, atau jengat-jengat, nggak perlu banyak part yang diganti tapi tenaganya udah enak. Jadi perbandingannya itu kalau KLX bikin mesinnya untuk setara dengan CRF 7 jutaan atau 8 jutaan, kalau CRF itu cukup di 3 juta atau 4 juta, rasanya udah kayak KLX yang board up 7 juta atau 8 juta. Gitu, kenapa alasannya. Nah, dan kenapa gue pakai frame KLX mesin CRF? Karena frame KLX menurut gue itu frame yang paling ringan di kelasnya dibanding dengan kompetitor lainnya. Frame KLX ini gue paling suka. Selain bobotnya ringan, kalau untuk freestyle tuh paling gampang lah diarah-arahinnya, paling nurut. Jadi cocok nih frame kalau buat istri, nurut soalnya. Ya udah, untuk keseluruhan ini udah gue bahas semua. Jadi gimana menurut kalian modifikasi stunt bike ala Goib Garage? Nanti nextnya gue juga bakal review motor-motor daily use dan budget pelajar untuk modifikasi lah. Nah, kalian komen KTM yang tadi di-review nggak? Kalau perlu di-review, komen aja yang banyak. Oke bro, sampai sini aja videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kalau mau modifikasi ataupun ada bermasalah dengan supermoto trail kalian, langsung aja ke Goib Garage. Ownernya belum dikasih tahu bang. Iya. Ya udah, di next video aja lah bang. Di next video aja kasih tahu ownernya bang. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.